Skala ini itu, maaf koreksi jika salah. Jadi, skala-skala ini nih, 4 skala ini ya, maksudnya pengukuran ya, pengukuran ini tuh nominal, ordinal, interval, rasio, ini itu apakah untuk mengukur sampel atau variabel atau untuk apa, Kak? Ukur sampel atau variabel, oke. Iya, jadi sebenarnya skala ini nih bisa dibilang bisa dua-duanya. Bisa untuk mengukur sampel, kemudian sampel itu kita jadikan apa sih? Atau bisa juga kita buat sebagai ukuran variabel, bisa. Jadi nggak terbatas harus skala ordinal, ordinal nih buat sampel aja gitu. Nggak bisa kita buat jadi variabel. Sekarang bagaimana kalau misalkan ada variabel yang memang ukurannya itu dummy? Teman-teman tahu dummy? Pernah dengar istilah dummy? Dummy itu jadi cuma ada 2 kategori ya, 0 atau 1. Seperti itu, ya. Atau dari skala Likert tadi itu kan bisa kita jadikan variabel. Misalkan ya, ada kita lagi mengisi kuesioner. Salah satu itemnya itu bilang eh apa? Seberapa besar apakah Anda puas dengan gaji yang Anda dapatkan sekarang gitu? Ya mungkin kebanyakan orang akan bilang tidak setuju kali ya, atau sangat tidak puas gitu. Cuman bagaimanapun juga itu adalah salah satu data yang digunakan sebagai variabel itu. Nah, kalau misalkan kita mengukur sampel, misalkan seperti tadi ya yang saya bilang ya, kita ada sekelompok orang gitu, terus kita suruh kasih kuesioner nih. Parameternya misalkan tingkat pendidikan. Dari situ kan kita bisa tahu, misalkan dari 100 orang, dari 100 orang nih yang lulusan sarjana cuma 40. Misalkan 60-nya lulusan apa? 60-nya tuh SMA. Nah, itu kan kayak gitu kan bisa menjadi ini ya, bisa jadi parameter buat kita ya. Bisa jadi parameter kalau kita melakukan riset di bidang pendidikan misalkan ya. Seperti itu. Jadi jadi nggak cuma terbatas antara ini harus skala nominal ini buat ini aja, buat sampel, atau misalkan skala ordinal nih khusus buat variabel nih cocok gitu. Enggak juga. Jadi tergantung ya. Ini semua tergantung eh, maksudnya keadaan yang lagi kita hadapi gitu, khususnya pada saat kita melakukan ini ya, riset ya. Jadi misalkan ada variabel-variabel tertentu yang memang skalanya tuh bisa nominal, bisa rasio, bisa interval, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Jadi tidak terbatas pada apa? Maksudnya tidak ada khusus gitu. Ini buat ini buat ini. Tergantung kebutuhan kita. Terima kasih, Kak. Oke. Gimana? Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk skala nominal dan ordinal? Oke. Kalau nggak ada, kita masuk ke skala interval. Nah, Kak, maaf, ya. mau nanya. Jadi kalau misalkan nominal sama ordinal itu kenapa operasi aritmatikanya itu nggak bisa diterapkan? Oke. Saya kasih contoh ya, Mas. Saya punya 5 data nih. Dari 1 sampai 5. Data saya apa? Data saya tuh nomor telepon. Misalkan data 1 nomor teleponnya 021 8 9 10 11 misalkan ya. Data kedua nomor teleponnya 0022 berapa gitu. Ya, kebayangkan ya, Mas, data isinya nomor telepon. Ya, kebayang ya, teman-teman yang lain juga. Nah, sekarang pertanyaan saya,
kalau misalkan saya tanya ke teman-teman, coba dong, saya mau tahu rata-rata nomor telepon itu berapa? Tidak bisa. Nah, iya. Nggak kita. Susah. Gimana? Kira-kira bisa jawab nggak teman-teman kalau saya nanya gitu? Nggak bisa. Nggak bisa, Kak. Nggak bisa, Tahu. Kak. Atau misalkan ya, misalkan saya punya data lagi nih. Saya punya data lagi, misalkan data saya ada 5 juga, ada 5. Isinya itu adalah NIM dari mahasiswa UT, tapi cuma 5 aja. Terus pertanyaannya sama kayak tadi. Saya pengen tahu dong, teman-teman, standar deviasi dari NIM tersebut berapa? Itu teman-teman bisa jawab nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Standar deviasi itu apa, Kak? Iya. Iya, untuk standar deviasi itu apa? Itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Itu terkait dengan statistik deskriptif. Untuk yang sekarang saya mau fokus ke skala dulu. Oke. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Kenapa operasi aritmatika tidak dapat diterapkan? Nah, pertanyaan selanjutnya adalah yang mau saya tanyakan. Data yang tadi saya contohkan, nomor telepon dan NIM, itu termasuk nominal atau ordinal? Nominal. Nominal. Ordinal. Nah, Nominal. oke. Ordinal kan kan numerik NIM. Oke. Mas, siapa tadi yang tadi nanya? Gimana kira-kira? Udah cukup jelas belum? Cukup, Kak. Yakin? Sebenarnya masih rada bingung dikit sih. Oke, nggak apa-apa. Kalau rada bingung dikit, yang bingungnya di mana, Mas? Nggak apa-apa, kita diskusi aja. Mungkin dari contohnya kurang bisa ditangkap, Kak. Oh, contohnya kurang bisa ditangkap. Oke. Atau kalau saya boleh tahu, maaf Mas, masnya sudah kerjakah atau full mahasiswa? Udah kerja Oke, kalau boleh tahu, Mas kerja di bidang apa, Mas? Maaf. di retail, Kak, F&B. Retail, F&B. Retail ya, Mas. Oke. Iya, di retail. Retail. Oke, misalkan seperti ini ya. Saya kasih contoh ya. Misalkan Mas punya data gudang gitu ya. Data gudang itu kan pasti stoknya kan ada kodenya kan, Mas. Nggak mungkin kan kalau barang yang di gudang itu nggak ada kodenya. Bener nggak, Mas? Iya, benar, Kak. Oke, bener. Sekarang misalkan di gudang ada 100 barang, 100 item ya. Kan berarti kan ada 100 kode tuh. Ada 100 kode barang. Bener nggak, Mas? Kira-kira? Benar sih, Kak. Oke. Sekarang kalau misalkan Mas, pertanyaan saya adalah Mas, saya mau tahu dong dari 100 kode barang itu rata-ratanya berapa? Mas bisa ngitung nggak rata-rata dari kode barang? Gak bisa sih, Kak. Soalnya kan kode barangnya kadang-kadang suka ngacak. Nah, iya Mas. Itu adalah jawaban dari pertanyaan yang tadi Mas tanyain. Itu kode barang ya, yang tadi saya sebutkan itu ya, kode barang, nomor telepon, dan NIM, nomor induk mahasiswa, itu masuk ke dalam data dengan skala nominal. Oke, teman-teman yang Berarti kalau misalkan
ada beberapa data yang memang datanya itu acak, itu berarti masuknya ke nominal ya Kak? Karena kan dia kan bukan data yang terurut gitu. Oke, data acak. Tergantung Mas. Boleh tolong kasih saya contoh nggak? Misalkan data apa yang acak gitu? Mungkin kayak misalkan yang tadi nomor telepon kan kita nggak bisa tuh yang namanya pakai operasi aritmatika, dan juga kan dari beberapa angka di nomor telepon itu kan dia angka yang acak gitu, jadi nggak bisa kayak diituin. Oke. Contohnya token listrik bang, token listrik nomornya termasuk nominal apa? Data nominal bukan sih? Iya, betul. Token listrik. Betul Mas. Jadi eh, data seperti tadi itu bukan berarti ini ya. Yang pertama yang pertama sekarang gini ya. Saya buka Excel ya. Saya buka Excel nih. Ya, ini kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan, Kak. Oke, misalkan nih. Ya, ini kelihatan. Kelihatan ya. Lebihan. Nih. Oke, teman-teman. Ini terlihat, kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Oke. Oke ya. Jadi saya punya dua barang. Pulpen dan pensil. Ya. Masing-masing kodenya beda. Atau enggak ini saya singkatin aja ya. Ini kepanjangan gitu. Misalkan ya. Misalkan pulpen kodenya 4511. Pensil kodenya 6491. Gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, kalau misalkan saya tanya ke teman-teman, guys, saya mau tanya dong, kalau kode barang untuk pulpen tuh berapa ya? Berapa teman-teman kode barang untuk pulpen? 4511. 11. Oke. Kalau kode barang untuk pensil berapa? 6491. 6491. Nah, sekarang oke. Ini adalah contoh data nominal ya, teman-teman. Sekarang gini. Sekarang saya tanya lagi sama teman-teman. Oke, sekarang saya mau tahu dong kode barang untuk pensil dan pulpen itu berapa? Jawabnya gimana? Kodenya berbeda Kak kalau ditanya kayak Pokoknya gitu. beda. Iya, memang beda. Yang saya mau tahu adalah teman-teman gimana cara ngejawabnya. Untuk pulpen 4511, untuk pensil 6491. Oke, ada punya jawaban lain selain itu? Pertanyaannya apa, Kak? Oke, saya ulang pertanyaannya ya. Teman-teman, saya mau tahu dong kode barang untuk pensil dan pulpen itu berapa kodenya? Jawabnya gimana? 4 digit. Enggak, maksudnya sebutin kodenya. Jawabannya berapa? 6491 dan 4511. Oke, gini. Untuk Mas yang tadi nanya, Mas, halo, masih di sini Mas? Ya. Oke, Mas, kalau saya tanya kode barang untuk pensil dan pulpen itu berapa kodenya masing-masing, Mas? Jawabannya gimana, Mas? Kalau untuk pulpen kodenya 4511 dan pensilnya 6491. Oke, sekarang saya kasih contoh ya. Kalau dua ini saya jumlahin, jumlahnya ini kan. Sekarang, teman-teman, perhatikan ya. Sekarang, kalau saya tanya ke teman-teman, kode barang untuk pulpen dan pensil berapa?
teman-teman jawabnya nggak mungkin kan kode barangnya 11002. Mungkin nggak? Enggak. 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 Kenapa? Kenapa nggak mungkin? Karena barangnya beda. Punya kode masing-masing. Iya, karena kode itu merupakan identitas dari satu barang gitu. Jadi nggak bisa Variabelnya digabungkan beda, identitasnya. Kak. Oke, variabelnya beda. Jadi untuk Mas yang tadi nanya, maaf siapa namanya Mas kalau boleh tahu Mas? Zaki. Mas Zaki. Mas, kalau saya nanya kode barang untuk pulpen dan pensil berapa Mas? Untuk pulpennya 4511 dan pensilnya 6491. Kenapa nggak jawab ini aja langsung Mas? Karena memang apa namanya? Nggak bisa sih Kak, soalnya kan tiap barang itu punya identitas kodenya masing-masing. Iya, benar. Jadi teman-teman yang lain kira-kira paham nggak kenapa data nominal itu tidak bisa dijumlah? Paham, Kak? Paham, Kak. Paham, Kak. Paham. Oke, Mas Zaki, gimana Mas? Kira-kira Iya Kak, paham. yakin paham nih? Ya. Yakin ya? Oke ya. Kalau sudah yakin, saya akan balik lagi ke Excel ya. Ke PPT ya teman-teman. Jadi untuk data nominal dan ordinal itu tidak bisa dijumlahkan ya teman-teman. Tidak bisa dijumlahkan. Tidak bisa dijumlahkan, tidak bisa dicari rata-ratanya, dan intinya tidak bisa diterapkan operasi aritmatika ya. Oke. Kalau untuk ini sudah tidak ada pertanyaan, saya akan lanjut ke data interval dan rasio. Nah, kalau data interval ini bisa dijumlah. Bisa dijumlah, bisa dikurang, bisa dibagi. Ya, gampangnya nih, misalkan nilai UAS untuk mata ujian metode statistik tuh. Itu bisa kita cari rata-ratanya gitu. Misalkan saya balik ke Excel ya. Nih, misalkan ya, nilai UAS gitu. Misalkan 80, 90, 75. Ini ya, ini kan kalau saya cari rata-ratanya ya, kan bisa kan? Oh, sorry. Ini kan totalnya kan ini kan ya. Totalnya adalah totalnya itu adalah ya 245. Terus kalau kita mau cari rata-ratanya ya dibagi 3 aja gitu ya. Nah, kan dari sini kan saya bisa tahu ya, rata-ratanya 81,7 ya, oke lah 82 deh. 82 gitu. Berarti masih bagus ya gitu ya, teman-teman. Ini adalah oke, sekarang pertanyaan saya, nilai UAS ini adalah contoh data interval atau rasio, teman-teman. Rasio. Yuk, nih ini sisa 2 nih, interval rasio. Rasio. Oke, ada yang jawab berbeda. Interval ya. Interval Kak. Oke. Untuk teman-teman yang jawab interval, kenapa menurut teman-teman nilai UAS itu masuk ke skala interval? Gimana, teman-teman? Karena nilai itu ada tingkatannya nggak sih?
Ya, betul. Ada tingkatan. Terus Jadi kalau dapat nilainya 75 itu mungkin dia aja kurang, terus 80 itu mungkin bisa dibilang baik, kalau 90 itu mungkin nilainya tuh udah bagus. oke, Nggak sih? jadi ini masuk interval ya. Oke. Kalau misalkan ada satu data lagi, misalkan saya ikut UAS tapi ternyata nilai saya 0. Apakah nilai UAS ini masih menurut menurut teman-teman masih merupakan data interval? Tidak, Kak. Rasio. Udah Udah masuk masuk rasio itu. rasio. Udah Jadi gini ya, juga teman-teman. rasio. Ya. Gampangnya nih ngebedainnya, untuk data rasio itu ada yang namanya nilai 0. Nilai 0. Ya, teman-teman. Ada yang namanya nilai 0 ya. Jadi nilai UAS tadi itu sebenarnya masuk ke dalam skala rasio. Karena ada yang namanya nilai 0 gitu. Sekarang contohnya teman-teman. Untuk data interval ya. Untuk data interval nih. Contohnya misalkan durasi perjalanan. Misalkan ya, dari perjalanan dari Jakarta Bandung. Perjalanan dari Jakarta Bandung itu kalau kita naik kereta cepat itu cuma 30 menit. Gitu ya, teman-teman. Tapi kalau kita naik kereta biasa itu durasinya bisa 3 jam. Nah, sekarang kayak gini, teman-teman. Saya kasih contoh lagi ya. Terus ya. Mobil. Ya, anggap deh 3-4 jam. Kereta cepat. 40 menit. Biasa misalkan 3 jam. Motor mungkin berapa? 4 jam mungkin ya. 4 jam mungkin. Ini Jakarta Bandung ya, teman-teman. Misalkan. Nah, sekarang saya tanya teman-teman. Durasi perjalanan ini masing-masing media beda-beda kan, misalkan ya naik pesawat gitu, misalkan anggap deh cuma 1 jam gitu misalkan. Untuk durasi perjalanan ini ada nggak istilah 0 jam? Nggak ada. Nggak ada, Kak. Kenapa nggak ada? Kalau 0 jam nggak Udah perjalanan. Kalau 0 jam? Ke jalan. Iya. Karena tidak dimulai dari nol. Oke. Kalau Oke. Kalau untuk ini kereta cepat, misalkan ya, ini bisa nggak saya bilang kalau saya bilang begitu? Oh iya, bisa. Ada nolnya. ada beda Karena- ini, ada Karena beda waktu, menit sama jam. Karena Beda jenis waktunya. ada pembandingan. Dia satuan waktu. itu ya, teman-teman. Pertanyaan saya adalah, apakah Tidak, sama nggak? tidak. Beda, Kak. Beda. Beda ya, antara 0 jam itu belum tentu 0 menit. Ya. Sekarang saya kasih contoh lain. Misalkan suhu ya, misalkan ya.
misalkan Jakarta, misalkan ya. Oke, terus misalkan pertanyaan saya, apakah kedua suhu ini sama? Beda. Beda. Bedanya kenapa teman-teman? Kan sama-sama 0. Beda Tapi satuan. Ya, skalanya beda. Beda satuan ya. Oke, jadi kalau saya nggak salah 0 derajat Fahrenheit itu sama dengan berapa? 32 ya, kalau saya nggak salah ya, 32 Celcius ya. Ya mudah-mudahan saya salah sih, karena saya nggak tahu. Oke, ya, jadi oke ya, saya balik lagi ke sini ya. Jadi itu data yang tadi saya contohkan, durasi perjalanan, suhu itu masuk ke dalam data interval ya teman-teman. Kenapa masuk ke interval? Karena ini ya tidak memiliki nilai 0 mutlak. Oke. Nah, sekarang operasi aritmatika itu dapat bisa kita jumlahin bisa. Saya balik lagi ke sini ya. Misalkan total total perjalanan Jakarta Bandung naik pesawat dan naik kereta cepat gitu ya totalnya 1,5 jam gitu, asal yang naik 2 orang yang berbeda gitu kan ya, gitu ya, bisa dijumlah. Atau suhu, misalkan 0 derajat Celcius ini kalau dijumlah berapa ya, tergantung satuannya apa, Fahrenheit atau Celcius gitu. Kalau Celcius ya ini harus dijadiin Celcius dulu kan gitu ya teman-teman, bisa dijumlah. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya lagi nih, data tinggi badan itu masuk ke interval atau rasio? Interval. Interval kok. Interval. Kenapa masuk interval? Karena tinggi tidak Karena badan nggak ada yang memiliki tingginya nilai. 0. ya Iya, Oke. tidak ada Iya. nilai 0 Bisa. mutlak. bisa 0 mutlak ya. Iya, jadi tinggi badan itu nggak ada nilai 0 ya, bahkan bayi yang baru lahir aja itu kan ada kan, misalkan ukurnya pakai panjang sih, tapi sebenarnya tinggi kan, panjang misalkan 60 cm atau 50 40 cm kayak gitu ya teman-teman, tidak ada nilai 0. Oke, sekarang saya coba satu lagi deh. Kalau untuk data kecepatan, misalkan 100 km per jam gitu, itu termasuk data interval atau rasio? Rasio. Rasio. Atau Tapi kan interval. Bisa tapi bisa ada nilai diubah 0 kan? Kak. Kenapa? Gimana? Tep- Jadi Dia kan gimana? punya 0, bisa 0 maksudnya nilainya kan pasti ada 0. Mungkin. Kecepatan itu interval atau rasio, teman-teman? Interval Kak. Interval. Karena bisa yang kayak misalnya pakai kilometer per jam atau meter per second. Rasio. Oke, jadi penilaian. Jadi kalau menurut saya untuk data kecepatan itu menurut saya pribadi ya, mungkin teman-teman bisa berbeda. Menurut saya pribadi itu bisa masuk ke interval, bisa juga masuk ke rasio, teman-teman. Karena kalau misalkan saya balik lagi ke Excel ya, misalkan nih, ini misalkan saya tulis ya, itu, misalkan mobil berapa, misalkan 90 km per jam gitu. Kereta cepat kalau nggak salah sampai berapa, 320 ya per jam gini kan.
Kereta biasa misalkan 120 deh. Motor anggap deh 80 km. Enggak, nih 80 ngebut banget, 75 deh kilometer. Pesawat misalkan berapa ya? Saya kurang tahu deh, mungkin 500 kali ya, 500 km kayak gitu ya. Itu nah eh, karena karena kayak gini teman-teman, apa? Kalau saya tulis apakah 0 km per jam ya itu sama dengan 0 meter per menit. Beda, Sama nggak? Enggak. beda. Berbeda. Oke, Ah, sama nggak teman-teman? Sama, diam. tapi Gimana? Oke, sama ya. kalau Kan itu di sama Oh iya, tidak bergerak. ya. Nah, iya, berarti kan balik lagi ya, tergantung apa unit ukurannya gitu. Apakah dia mau pakai kilometer per jam atau apa meter per second biasanya ya, meter per second gitu kan ya. Kita nggak tergantung ininya. Jadi sebenarnya bisa dibilang untuk ini ya, ini menurut penilaian saya ya, ini adalah salah satu data yang skalanya tuh bisa masuk ke rasio dan interval tergantung unit ukurannya gitu, dan mungkin soalnya ya tergantung seperti itu kalau menurut saya, karena gimana pun juga kita nggak bisa langsung menilai dari kayak gini aja. Kita perlu informasi lain, misalkan soalnya atau mungkin konteksnya gitu kan. Ini kan kalau tergantung ya, kalau misalkan nih kereta cepat kecepatannya 320, tapi kita ngukur kecepatannya pada saat dia parkir gitu ya, berarti kan 0. Bener nggak? Iya, benar. iya berarti 0. Kita kan gimana pun juga kita mengukur kecepatan itu pada saat benda tersebut bergerak, bukan pada saat dia diem gitu kan ya. Menurut saya ya itu ya. Jadi oke, jadi kurang lebih seperti itu. Itu contoh-contoh untuk data interval, rasio. Oke, sebelum saya lanjut, mungkin Eh, ada pertanyaan dari teman-teman. Silakan. Kak, aku mau tanya Kak, Ya, masih yang terkait interval dengan rasio itu Kak. Kan tadi contoh yang buat jam dengan menit ya. Kan kalau katanya dia masuk interval karena 0 jam belum 0 jam itu belum tentu 0 menit kan Kak. Nah, iya. tapi kalau misalnya kita terapkan itu di kecepatan, kalau misalnya dia dari 0 kilometer per jam dikonversi ke meter per second pun pasti nanti tetap 0 meter per second. Tapi kalau misalnya dari apa namanya, dari meter per second diubah ke kilometer per jam, itu kan nanti misalnya bisa 0, lalala kilometer per jam. Itu jadinya gimana Kak? Apakah dia tetap masuk ke dalam interval atau jadinya rasio? Karena sebenarnya dia nggak 0 mutlak, tapi misalnya 0, lalala gitu Kak. Jadi ini persoalan konversi ya. Oke. Maaf, Mbak, namanya siapa kalau boleh tahu, Mbak? Maaf. Oh, saya Aya Kak. Oh, Aya. Oke. Ya, Kak. Jadi gini, kalau kita bicara konversi ya, anggap deh 0 meter per second. Ini kan kalau misalkan kita jadikan apa? Kita jadikan kilometer per jam. Pertanyaan saya adalah apakah akan menghasilkan angka yang sama? Iya Kak. Iya, ya berarti sama kan? Tetap ini kan, tetap masuk ke rasio hitungannya kan? Kecuali
kecuali ya yang kayak tadi saya bilang, makanya kita perlu informasi lain. Misalkan konteks, kalau kita lagi ngomong durasi perjalanan itu berbeda. Kita bicara durasi perjalanan 0 jam ya. Itu belum tentu sama dengan 0 menit. Kalau kita bicara durasi ya. Tapi kalau kita bicara kecepatan, kita bicara sesuatu yang bergerak ya. Kita nggak membicarakan sesuatu yang diam. Kita bicara sesuatu yang bergerak ya. Itu sudah jelas ya. 1 kilometer per jam itu tidak sama dengan 1 meter per second ya teman-teman. Oh, berarti angkanya harus sama, Kak, maksudnya? Iya, betul. Kecuali kalau angkanya ini ya, misalkan nih, saya tulis nih, 1000 kilometer, 1000 meter itu sama dengan 1 1 kilometer. kilo. Ya, kalau kita ngomongin jarak. Tapi kalau kita ngomongin kecepatan, ya, 1 meter per second itu kan sama dengan ini kan ya, sama dengan 3.600 Jam. Kilometer per jam. Meter Gini per jam. kan ya? Ya kan, nah berarti 1 meter per second itu kan sama dengan 3,6 kilo per jam, gini kan? Iya. Iya. Jadi seperti itu ya, Kak Ayah. Jadi kita butuh lebih informasi yang lebih dari data-data ini gitu. Kita nggak bisa bilang bahwa ini kalau ini dikonversi hasilnya sama terus berarti ini masuknya ke rasio gitu ya, belum tentu. Kecuali kalau misalkan pertanyaannya adalah apakah data ini menghasilkan hasil yang sama pada saat dikonversi gitu, dan apakah masih termasuk ke dalam skala yang sama gitu ya. Ya sama. Kalau pertanyaan kayak gitu sama-sama rasio, orang dia nilainya sama-sama 0, itu kan ya. Jadi untuk kecepatan ini kan punya 0 mutlak, Kak. Iya betul. Kecepatan memang punya 0 mutlak. Masuknya ke dalam rasio. Tapi balik lagi tergantung konteks pertanyaannya Parameternya ya. apa gitu ya, Kak ya? Atau gimana? Bukan parameter. Kalau parameter kita udah tahu ini kita ngukur kecepatan lah. Itu parameternya. Kita mengukur kecepatan. Itu parameter. Tapi yang kita butuh adalah mungkin lebih ke konteks kali ya. Menggunakan apa? Satuannya apa gitu? Iya, boleh satuannya apa, terus yang ditanya apa, tergantung objeknya, variabelnya itu pakai kendaraan iya, apa maksud saya gitu. itu kurang lebih itu bisa seperti itu ya. Bisa seperti itu, tapi balik lagi ya teman-teman yang saya bilang tadi, ini menurut pendapat saya pribadi gitu, karena menurut saya seperti itu. Kita butuh lebih dari, kita butuh informasi yang lebih untuk bisa menentukan bahwa apakah kecepatan itu masuk ke rasio atau interval. Seperti itu ya teman-teman. Kalau pertanyaannya hanya tadi, oh berarti bisa ini dong, sama dong antara 0 meter sama 0 km per jam. Sama, ya sama, betul. Makanya masuknya ke rasio kalau seperti itu. Itu ya teman-teman, maksud saya. Oke, terima kasih penjelasannya, Kak. Oke, tapi kalau misalkan masih belum cukup jelas, nggak apa-apa, kita bisa diskusi lebih lanjut untuk ini. Nanti akan saya akan coba baca-baca lagi deh, biar kita sama-sama clear gitu kan. Kalau kayak gini kan jadi nggak ini ya. Itu jadi PR saya ya untuk kasus kecepatan ini ya. Jadi apakah bisa masuk ke mana rasio atau interval. Oke.
Oke, Kak. Teman-teman, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan kita diskusi aja kalau memang ada pertanyaan, nggak apa-apa. Maaf Kak, ini ada recordnya nggak ya Kak? Oh, kalau untuk Google Meet setahu saya sih nggak ada ya. Maksudnya kalau Google Meet itu kalau kita mau record kita harus apa kayak semacam subscribe dulu. Kalau saya kenapa pakai Google Meet karena kalau Zoom itu di saya terlalu berat. Saya pernah pengalaman pakai Zoom itu tuh di laptop saya tuh sering keluar mental sendiri gitu. Jadi harus masuk lagi. Cuman mungkin kedepannya nggak apa-apa deh. Saya coba tanya ke Mbak Wati kali ya. Maksud saya kalau saya bisa ikut istilahnya gimana caranya supaya Google Meet ini bisa kita maksimalkan fungsinya gitu kan, maksudnya untuk record atau apa gitu. Jadi seperti itu ya. Untuk sementara saya mohon maaf mungkin untuk yang sekarang ini belum bisa kita record. Kalau teman-teman ada aplikasi untuk record sendiri ya silakan, nggak apa-apa, mungkin nanti bisa di share di grup atau gimana. Oh baik Kak. Yang lain gimana, masih ada pertanyaan? Kalau sudah nggak ada, saya akan coba lanjut lagi sementara ya. Apa masih ada? Gimana? Apa sudah jelas semua kurang lebih? Udah jelas Kak. Saat ini sudah jelas, insyaallah. Oke. Kak, sejauh ini. Oke, kalau gitu sementara saya lanjut ya. Nah, oke teman-teman, ada yang udah pernah lihat lambang ini belum? Sudah. Ya. Sigma. Oke. Sigma. Oke, jadi dalam statistik nanti kedepannya ya statistik atau matematika lah ya, itu kedepannya teman-teman akan banyak bertemu notasi seperti ini ya, terutama di mana ya, kalau saya nggak salah di mata kuliah metode statistik atau apa model linear terapan atau aljabar linear mungkin kalau saya nggak salah ya. Oke, jadi ini namanya sigma dan cara membacanya adalah jadi lambang itu dibaca sebagai jumlah X dari 1 sampai N. Oke. Jadi X ke 1 sampai X ke N. Seperti itu ya, teman-teman. Kalau saya tulis di Word nih, ya, saya tulis di Word ya. Lambang ini nih ya. Nih, I sama dengan 1, N, ini X, I. Ini artinya adalah X1 tambah X2 tambah X3 tambah terus tambah sampai kita ke XN. Seperti ini ya, teman-teman. Iya. Nah, oke. Jadi kalau misalkan nih, saya punya data ya, saya punya data nih, misalkan ya. Ini kelihatan kan? Itu berapa jadinya? 15. Jadinya berapa? 15. 15. Oke, ada yang punya jawaban berbeda? 16. 15. 15. 15. 15. Oke, 6. yang jawab 16, kenapa jawab 16?
Kan itu dari apa X1 sampai X3. Jadi X1 tambah X2 tambah X3. Sebenarnya Datanya dari itu X2. itu akan tepat. Itu tepat kalau saya nulisnya di sini bukan 2 tapi 1. Sama dengan Itu benar. Karena saya nulisnya dari 2 di sini, maka yang saya jumlahkan itu cuma X2 ditambah X3. X2 tambah X3 sama dengan 15 plus 10. Gitu ya, teman-teman. Kalau di sini saya tulisnya 1, ini berarti saya menjumlahkan dari X1. Baru seperti itu. 16. Benar. Jadinya baru 16. Oke. Jadi gimana Mas kurang lebih? Oke. Sampai sini ada yang masih bingung? Kak, kalau tanya di luar ini boleh nggak sih, kan masih sigma gitu? Boleh, nggak apa-apa. Tanya aja silakan. Masih berhubungan sama ini metode Iya, statistik. sigma. Iya. Jadi Oke, di modul 1 itu ada latihan soalnya itu ekspansi. Ekspansi itu kan berarti mengeluarkan ya. Maksudnya di modul itu gimana sih? Ekspansikan yang berikut gitu. Jadi model sigma itu dikeluarkan gitu Kak. Ya kan? Jadi ya model gini kan. X1 ditambah X2 ditambah X3 gitu ya Kak ya. Itu maksudnya dari ekspansikan notasi sigmanya. Nah, kalau misalkan kita punya data, kemudian disuruh untuk mensigmakan gitu Kak. Itu ada ini nggak, triksnya nggak Kak? Oh, disuruh untuk mensigmakan. Ya. Oke, saya coba ya. Misalkan oh ya, oke. Misalkan begini ya. 1 tambah 2 tambah berapa? 4 tambah 8 kayak gitu. Kayak gini bukan? Iya betul. Titik gitu. Oh, kalau seperti ini, yang kita perlu lihat adalah kita harus cari tahu dulu ini polanya seperti apa. Gitu ya, teman-teman. Aduh. Jadi misalkan ini kan berarti kan 1, 2, 4 ini kan ini ya. Ini kan kelipatan 2 ya. Betul. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, kali 2 16 gitu kan ya, teman-teman. Nah, terus kita diminta untuk membuat ini menjadi rumus sigma, rumus ini gitu ya. Ya kita harus cari tahu dulu ini polanya seperti apa. Kalau yang saya lihat ini polanya bisa seperti ini ya. 2 pangkat 0 tambah 2 pangkat 1 gitu ya, tambah pangkat 2 gini ya. Ya Kak. Nah, ini berarti adalah sigma I 1. sama dengan berapa? 1. 0. 1. 0. 0 apa 1? Bisa 0, bisa 1 tergantung nanti polanya Kak berarti. Enggak, polanya kayak gini. Polanya kayak gini. 1. Kenapa 1? Data ke 1. 0 Kak berarti. Oh 0. 0 ke 4, 2 pangkat N gitu Kak. I-nya sama dengan 0 atau 1? 0. 0. Ya. Terus sampai ke 4. sampai N. ke
Rumusnya 2 pangkat N. N. 2 pangkat N. N, ya. 2 pangkat I. Iya, I. Kok N? Pangkat I atau pangkat N? I. Iya, Ini Pak. ya, teman-teman. Iya. Iya. Oke. Jadi perhatikan yang di sini ya. Ini sama-sama I ya, teman-teman. Sama-sama I. Jadi bukan berarti ini 2 pangkat ini dua yang pertama gitu. Belum tentu. Kita harus cari tahu dulu ini I-nya nih ada di mana gitu. Kalau misalkan ya, misalkan nih rumusnya bukan seperti itu tapi kayak gini. Kalau saya tulis begitu bisa nggak? Enggak, ada 2. Kenapa nggak bisa? Karena itu ada 2. Nanti N-nya masuk dari mana? Ya oke, ya bisa seperti itu ya teman-teman. Nah jadi gimana pun juga parameter yang ada di bawah ini I-nya itu harus ada di sini. Ini kalau ada N-nya di sini kita nggak tahu N-nya itu apa atau dari mana gitu ya teman-teman. Jadi penulisannya adalah 2 pangkat I. Gitu. Seperti ini ya. Jadi Oke. kita harus tahu dulu polanya ya, Kak ya. Iya betul. Kita Nah. harus. Iya, Iya. gimana? Iya, nggak apa-apa, gimana, Kak? Terus kita harus. Iya, kita harus lihat polanya seperti apa, baru kita bisa. Ini kan sama aja kayak deret deret matematika ya. Kan seperti itu ya. Misalkan ini kelihatan ya. Misalkan nih saya punya deret kayak gini ya. 2, ini kelihatan kan ya? 2 tambah 2 tambah 5 tambah berapa lagi ya? Tambah 7. Misalkan gitu deh ya. Ini kan polanya kayak gini kan, plus 2 gitu kan ya. Ini plus 2. Iya. Plus 2. Ini kan Dia plus 2. 2 tambah 5, 5 tambah 2. Iya. 2 Ini tambah kan 3. ini pertama 2 kan tambah kita 3, Kak. 3, Kak, itu. Kenapa? 2 tambah 3. 2. Plus 3. Iya, 3 ya. 3 terus ya oke deh ini 8 deh ya. Saya samain ya. 3. Ini berarti kan kita harus cari polanya dulu kan. Berarti kan 3N gitu kan ya. 3N Udah. min 1. Gini kan ya? Kalau Iya bener. Bener kan polanya kayak gini kan? ya bisa Kak, bisa. 3 kurang 1. Bukan bisa-bisa. Polanya memang seperti ini kan? Enggak. Bentar mikir, Kak. Bentar mikir. Dari mana tuh Kak dapatnya? N-nya 2 ya. 2 kali 3 kali 1, 3 kali 1, 3. Oh iya, 3 kali 1, 3 kurangi 2. 3 kali 2, 6 kurangi 1. Oh iya. 3 kali 3, 9 kurangi 1. Oh iya ya. Oke, benar ya polanya begini ya. Ya. Ini berarti kan gitu. Berarti Iya. N ya. N-nya 1 sampai 3. Iya, berarti kan kita tinggal tambahin aja sigmanya di sini kan. Betul. Ini I sama dengan sorry. N. Kecil banget. Gak apa-apa, Kak. Makin kecil makin lucu, Kak. Iya. N sama dengan 1 sampai berapa? 3. Kan gitu ya. Seperti ini. Betul.
Aduh, Nah, ini waktu UAS mikir kayak gini apa enggak sejam sendiri? ya makanya teman-teman, makanya di sini itu kita belajar yang namanya metode, bukan metode, kita belajar yang namanya notasi sigma. Jadi soal-soalnya itu bisa macam-macam ya. Ada yang ada yang notasi sigma seperti ini kita suruh cari jumlahnya berapa, atau ada juga yang soalnya itu deret seperti ini, ya kita suruh cari model sigma itu kayak gimana gitu. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, oke, sampai sini ada pertanyaan lagi atau ada yang belum paham? Sampai sini seru, Kak. Iya, seru, tapi silakan Mumet. kita bisa diskusi interaktif. Kalau ada yang belum paham, silakan, nggak apa-apa, ditanyakan aja. Kak, Oke. gimana kok bisa jadi satu dah? Gimana? Gimana kok bisa jadi satu? Yang mana tuh? Yang ini, contoh ini. Iya. Oke, kita coba ya. Kita coba di sini ya. 3N min 1. Kalau misalkan N sama dengan 1, ini berapa? 2. 3 kali 1 kurangi 2. Kurangi Ya. 1. Kurangi 2. Nanti seperti ini kan. 3 kali 1 kurang 1. Gitu ya. Sama dengan 2. Kalau N sama dengan 2, ini berapa? 3 kali 2 kurangi 1. 5. Kurang 1. Sama dengan 5. Kalau N sama dengan 4, ini berapa? 8. 3 kali 4 kurangi 1. 11. Oh iya. Kalau N sama dengan 4, Pak. Iya. 3 kali 4, 12. Negatif. Kurang 1, 12. Nah, 11, Kak. 11, Kak. 11 ya? Iya. Oh iya. Enggak apa-apa. Ini saya sengaja aja biar ada yang nyadar dari Biar nggak ngantuk. Ya, oke. Enggak, itu saya salah ya. Jangan Oh, jangan salah. ditiru ya. Oh, kirain memang Oke. dibuat salah. Iya. Oke. Terus tadi siapa, maaf, yang nanya kenapa kok min 1 di sini gitu ya? Gitu ya pertanyaannya ya? Iya, Kak. Oke, kenapa kok min 1 di sini? Karena sebenarnya seperti ini ya. Kalau misalkan ini ya, pada saat kita mau menentukan model sigmanya, ini kita harus tahu dulu dong. Kita harus tahu dulu selisihnya berapa nih, gitu ya. 2 ke 5 tuh 3, oke? 5 ke 8 tuh 3, gitu ya. Nah, dari sini, dari 2 ini, itu pertama kita udah bisa langsung bikin rumusnya deh. Rumusnya itu 3N. Gini ya, 3N. Nah, terus 3N ini kita masukin N sama dengan 1. N sama dengan 1 kan di sini 3. Betul kan ya? Betul. Kalau N-nya itu sama dengan 1, hasilnya 3 kan? Nah, gimana caranya supaya hasilnya jadi 2? Ya, dikurang 1. Gitu kan ya, teman-teman? Iya. Oke. Sampai sini, kira-kira apa ada pertanyaan? Mbak, yang tadi gimana? Maaf, namanya siapa kalau boleh tahu? Betul, Kak. Ya, kira-kira sampai sini sudah paham belum? Paham. Makasih, Kak. Yakin paham nih? Iya, yakin. Yakin, ya udah. Kalau paham, coba ya. 4 tambah 9 tambah 14. Ini berapa? Model sigmanya gimana? Siapa ini? Untuk semua apa Mbak itu aja? Enggak, buat Mbak yang tadi aja. Oh. Berapa, Mbak? Tadi bilangnya sudah paham kan? Coba.
Siapa 5. ketawa itu? Ya, nggak apa-apa. Kalau belum paham nggak apa-apa. Saya 5. jelasin lagi. Ini berapa? 5. 5. Ini 5 juga. 5 juga. Oke, jadinya berapa? Jadi 5, Kak. Jadi 5 5 N. 5N kita masukin N-nya sama dengan 1 dulu ya. N sama dengan 1. Ini berapa jadinya? Jadinya 5 kan? Iya, Kak. Gimana caranya supaya 5 ini bisa Hasilnya jadi 4. 4? Oh, 5 min 1. Nah, oke, benar ya. Jadi model sigmanya adalah 5 N min 1 gitu ya. Ini dari N sama dengan 1 sampai 3. Oke. Iya, Kak. Makasih, Kak. Oke. Sama-sama. Jadi pokoknya kalau ada yang kurang paham, langsung tanya aja ya. Langsung tanya aja kalau ada yang nggak paham. Oke. Sementara kita balik ke sini ya, teman-teman. Oke, kalau untuk notasi sigma sudah paham, saya coba lanjut lagi ya. Nah, ini jadi notasi sigma tuh juga ada sifat-sifatnya. Kalau misalkan konstanta, dia itu berarti dikalikan sebanyak jumlah n-nya. Ya, teman. Nah, kalau misalkan seperti ini, dia itu dikalikan dengan jumlah sigmanya. Kalau misalkan ada 2 kayak gini, X dan Y, dia tuh bisa langsung ditambah. Jadi, saya contohkan ya. Saya contohkan lagi. Misalkan ya. Misalkan itu sigma dari I sama dengan 1 sampai 100. Tapi di sininya 8. Ini hasilnya berapa, teman-teman? 800. 800. Taunya dari mana? 8 kali 100. 8 kali 100. Betul. Tapi kalau saya bikin lebih detail, ini artinya adalah kita menjumlahkan 8 sebanyak 100 kali. Ya. Gitu ya, teman-teman. Set sampai ke ya, ini ada sebanyak 100 kali. Sama dengan 8 kali 100. Sama dengan 800 gitu ya, teman-teman. Nah, 8 yang ada di sini itu namanya adalah konstanta. Ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Atau masih ada yang kurang jelas? Lanjut, Kak. Oke. Yang lain gimana? Lanjut sekali lagi. Oke. Lanjut. Ya. Oke, sekarang untuk yang kedua. Yang kedua itu kalau misalkan dia konstanta, tapi ada X-nya, itu X-nya dijumlah, tapi bisa juga lebih cepatnya dikalikan. Jadi konstantanya ini bisa pindah ke depan. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi, misalkan ya, saya contohkan lagi ya. Misalkan saya punya sigma seperti ini. I sama dengan 1 sampai ke 3 deh. Nah, tapi di sini ada 8 I seperti itu, teman-teman. Nah, ini berarti jawabannya berapa? 24. 24, taunya dari mana? I-nya kan 8 kali 1. 8-nya ke depan, terus dikalikan
dari I-nya kan 1, 2, 3 ya? Berarti nah gitu, 8 kali 2, 8 kali 3. 16 kali 24, 48. Oke. Jadi 48. benar ke 48. sama dengan nih ya. Sama dengan 8 dikali dengan sigma I I. ya, teman-teman. 8 kali I. 3. Bukan Kak. 1 tambah 2 tambah 3. 8 kali 1. Ya, benar. Itu ya. Dari mana 6? 6 dari sini. Dari sini ya. Penambahan. 1, 2, 3. Gitu. Oke. Oke, teman-teman, sampai sini ada yang bingung nggak? Kak mau tanya ini yang bareng konstanta sama variabel ini Kak. Iya, silakan. Kalau misalnya dia dalam kurung, apakah itu dipisah atau nggak boleh dipisah? Ada contohnya nggak? Misalkan nih sigma dengan indeksnya, mana itu? Saya hapus ya. Gimana? Misalkan Sigma. Salah. Sigma. Sigmanya indeksnya itu berapa? 1 ya. Ya. Batas bawahnya 1, batas atasnya itu 5. Kemudian untuk fungsinya 4 dalam kurung. Dalam kurung gini. 4. Iya, betul. 4 XI ditambah 2 deh, misalkan. Tambah 2. Nah, kalau kayak gini gimana teman-teman? Ada yang tahu mungkin jawabannya? Kalau ini kan logikanya si fungsi ini sebanyak 5 kali ya Kak ya. Maksudnya X1-nya X1, X2, X3, X4, X5 gitu ya Kak ya. Iya, betul. Betul. Nah, bisa nggak misalkan si 2 ini pindah ke depan gitu? Boleh nggak kayak gitu? 2 pindah ke depan. Iya. 2 pindah ke depan tuh maksudnya 2-nya di sini 4, gitu. 4-nya pindah ke depan, maaf. 4 pindah ke depan. Iya, konstantanya. Gimana sih? Makanya itu gimana? Kak, Gimana, bisa ayo? gini nggak sih Kak? Kak, halo? Iya, halo, silakan. Izin menanggapi ya Kak. Boleh nggak sih gini, kan itu sama aja kayak fungsi aritmatikanya 2 ya. Jadi 2 dikali sigma 2xi plus 1. Dipersimpel kayak gitu bisa. 2 dikali gimana? 2 sigma yang apa kan tadi kan? Iya. 2 sigma batas 1 sampai 5 2xi plus 1. Dipersimpelnya seperti itu. Atau nggak Kurang. boleh? Bukan nggak boleh. Kalau kasusnya seperti ini itu kurang tepat kalau saya bilang. Jadi gini, teman-teman. Notasi sigma itu tuh kalau dalam kurung kayak gini ya, dalam kurung kayak gini itu bisa berlaku kayak kita mengalihkan biasa aja. Jadi ini dan ini gitu. Nah, jadinya seperti apa? Jadinya tuh bisa begini ya. Sigma I sama dengan berapa? 1 sampai 5 nih. 4 XI gini ditambah kayak gini bisa. Nah, bisa jadi kayak gini. Yang berarti dia bisa kayak gini ya. 4. Nah, gini. Ini atas bawahnya nggak usah saya tulis ya. Pokoknya maksudnya masih sama seperti itu gitu. Nah, bisa kayak gini, teman-teman. Gitu ya. Jadi kali pelangi ini ya. Kali pelangi. Gimana Mas? Maaf. Kali apa? Kali pelangi. Iya, jadi kayak sigmanya sigma 5 ini kita kalikan ke 4xi. Terus kalikan lagi ke iya, bisa. Atau
Atau kalau mau kita buktikan ya, kita ini deh, kita buktiin deh ya, bisa seperti ini enggak gitu. Ya, kita coba aja deh. Gak apa-apa, kita coba aja ya. Ini anggap deh ini jangan sampai jangan sampai 5 tapi sampai 2 aja deh ya. Jadi saya punya X1 dan X2 gitu. X1-nya tuh 5 deh. X2-nya 10 gini ya, teman-teman. Saya punya X1, X2, 5, 10. Nah, kalau kita hitung secara langsung ya, ini kan berarti seperti ini kan ya. 4 kali X1 5 ya kan, tambah 2 ditambah 4 kali 4 kali 10 gitu ya, tambah 2 gini kan ya, sama Ya. dengan berapa nih, 22 sama 42 12 tambah 42 42 sama dengan 64. 64. Oke, kita tulis di sini ya, hasilnya 64 gini ya teman-teman. Kita tulis, terus kita coba lagi pakai cara yang tadi. Nah, hasilnya sama atau tidak gitu ya. Sorry. Langsung aja deh kayak gini deh. 4 XI tambah sigma 2. Ini langsung aja kayak gini ya. Ini kan berarti kan kayak gini kan ya. 4 54 kali 15 5 tambah 10 ditambah berapa 10 nih? 2 kali 4 2 kali 2. Gitu kan ya? Sama nggak nih? Enggak sama. 5 tambah 10. Sama Kak 64. Iya, 5 tambah 10 15. 15 kali 4 60. Satunya 2 kali 2 4. 4 ya. Sama berarti kan ya, teman-teman. Sama berarti. Jadi iya benar Mas siapa tadi yang nanya. Jadi bisa berlaku juga seperti perkalian pelangi yang tadi ya. Jadi bisa juga seperti ini ya. Ini kali ini gitu. Tapi teman-teman, ya yang saya maksud di sini adalah bukan perkalian ya. Bukan perkalian. Jadi intinya rumus sigma dalam kurung ini bisa kita panjangin jadinya seperti ini. Gitu. Dengan hasil yang sama ya. Oke, teman-teman. Iya, Kak. Siap. Saya balik lagi ke sini ya. Nah, ini kan kayak ini kan ya sifat yang ketiga kan ya. XI tambah YI ya sama dengan ini, bisa langsung 2 kayak gini. Jatuhnya tuh kayak perkalian pelangi. Oke. Sampai sini ada yang masih bingung, tanya aja silakan. Aman, Kak, insya Allah. Oke. Kak mau nanya. Iya, silakan. Cara nerjemahin ini apa namanya sigma itu dari n-nya kita nyebut itu atau i-nya? Sebenarnya kayak gini Mas. Sebenarnya seperti ini ya. Mohon maaf saya baru masuk dan ini sudah 2 jam lebih lewat ya. Jadi saya baru memahami dari. Oh gitu. Ini nggak kerasa udah 2 jam lewat, 2 jam lebih ternyata. Iya. Maaf ya teman-teman. Ya nggak apa-apa, Kakak nggak usah minta maaf. Iya, habis ini beres kok. Jadi sorry, pertanyaannya apa tadi? Ini sigma yang dijumlah itu sebenarnya dari I atau N gitu kan ya? Gitu ya? Nah, jadi sebenarnya kayak gini. Lambang ini dibacanya adalah jumlahkan X pertama sampai X ke N. Gitu Mas. Bukan berarti yang dijumlah itu dari I atau dari N ya. Enggak, bukan seperti itu.
N ini menunjukkan batas apa ya? Bisa dibilang batas maksimum ya, batas maksimum dari penjumlahan. Perkalan gitu. Gimana? Maaf. Oh, penjumlahan. Iya, Misalnya penjumlahan. Kalau N-nya 5 berarti 5 kali gitu. Kalau misalkan N-nya ini 5, berarti dia jumlahkan dari X1 sampai X5. Kayak gitu, Mas. Sekarang saya coba tanya sama Mas ya. Kalau misalkan ya, ini bukan 1 tapi ini 3. Berarti apa, Mas? Jumlahkan. Berarti kita jumlahkan 5-nya 3 kali. Oh enggak, bukan 5 3 kali. Berarti kita jumlahkan X3 sampai X5. Habis ini selesai. Seperti itu, Mas. Kayak apa? Gimana? Kayak 3 tambah 3, 3 tambah 4, 3 tambah 5 gitu. Bukan. Jadi maksudnya adalah ini maksudnya adalah ini ya. X3 tambah X4 tambah X5. Seperti itu, Mas. Nah, sedangkan X ini nilainya berapa? Ini nilainya tergantung soal ya. Misalkan X3 ini 10. X4 misalkan 20. X5 misalkan 1. Ya, ini berarti 10 tambah 20 tambah 1 sama dengan 31. Itu berarti. Jadi itu X-nya itu konstantanya. Bukan konstanta. X itu adalah yang akan dicari jumlahnya. Oh, jadi yang kita apa sih nih? Arti ini 10 20 itu berarti hasilnya dari X itu. 10 20 itu adalah nilai X3 dan X4. Nah, maksudku hasil 31 ini kan berarti X yang dicari itu. Iya, bisa dibilang X-nya yang dicari. Sekarang coba ya, Mas. Coba sedikit ya. Nilainya sama, tapi ini saya ganti deh. Jangan 3 tapi 4. Ini berarti berapa tambah berapa, Mas? Ini 4 ya. Jumlahkan XI dari I sama dengan 4 sampai I sama dengan 5. Berarti berapa? Berarti dari X4 tambah X5. Iya, betul. Oh, X4 20 tambah 1. Berarti sama dengan 21. 20 tambah 1 sama dengan 21. Betul ya, Mas. Kayak gitu ya. Sekarang coba lagi ya, Mas. Satu lagi ya. Terakhir ya. Sekarang coba dari 2 sampai 4 berapa? 3 deh. 3. Sorry, maaf. 3 sampai 4 berapa? 10 tambah 20. Berapa? 10 tambah 20. 10 tambah 20 sama dengan 30. 30. Oke. Ya, udah. Jadi kurang lebih seperti itu. Kira-kira gimana, Mas? Ada gambaran nggak atau paling nggak nangkep gitu konsepnya? Ini lagi mulai memahami konsepnya gimana, tapi saya mulai paham dikit ya kalau berarti ini
ibaratnya tuh kayak batasnya sampai maksimal berapa gitu, ya Iya, kan? betul. Betul. Terus Betul. tuh ada keterangannya ini berapa, ini X3 ini sama dengan berapa, X4 ini berapa gitu. Iya. Oh, jadi kita tinggal Jadi ini aja ya, ditambahkan aja. betul. Jadi kalau mau lebih gampang lagi nih, anggap aja kayak gini ya. Anggap aja. Ini sigma, bawahnya itu adalah apa? Start, ya. Start, atasnya itu adalah finish. Gimana kalau kayak gini, Mas? Paham, lengkap. Oke. Atau bisa juga kayak gini ya, teman-teman. Ini mulai terus atasnya itu selesai ya. Nah, gini ya. Oke. Jadi kalau balik lagi ke sini, ini kita mulai dari X sama dengan 3 yang ini ya, sampai ke X sama dengan 4 yang ini. Oke. Gimana kira-kira, Mas? Paham, tapi untuk soal yang kalian bahas tadi itu sama nggak? Sama ini? Secara konsep sama. Secara konsep sama, tapi memang ya yang tadi itu sudah masuk ke apa lebih teknisnya. Sudah masuk ke yang lebih teknisnya. Tapi nggak apa-apa kalau mau dibahas silakan, nggak apa-apa. Maksudnya kalau mau dibahas lagi atau kalau Mas ada contoh soal yang lain gitu yang perlu kita bahas, silakan, nggak apa-apa. Saya baru aja baru masuki ini sih. Oke. Soalnya semester depan ada ini. Dan saya belum pernah belajar metode statistika. Kalau statistika tuh dulu saya pahamin cuman yang ini median, terus apa namanya, pokoknya kayak diagram gitu. Oh, ini oke. kan saya benar-benar blong. Nggak apa-apa. Jadi gini Mas, kalau yang tadi Mas sebut itu masuknya ke statistik deskriptif. Jadi kita ada bahasan nilai tengah, median, ada Ya, rata-rata, ada modus, terus ya benar. Itu juga bacanya tuh dari tabel, grafik, ya. Itu ada di statistik deskriptif. Nah, statistik deskriptif ini akan kita bahas di minggu depan. Oke, Mas? Di modul 2. Iya. Jadi kalau memang Masnya ada waktu, kalau sempat silakan minggu depan kita akan bahas statistik deskriptif di jam yang sama dan hari yang sama ya, Mas. Hari Jumat jam setengah 8 ya, atau jam 7 lah kalau emang perlu biar nggak kemalaman gitu. Oke. Nah, sedangkan untuk yang ini adalah notasi penjumlahan. Jadi lambang sigma yang tadi saya gambar itu juga salah satu materi yang dibahas di modul 1. Oh, ini bahas notasi penjumlahan. Iya, betul Mas. Makanya saya bahas di sini. Agak kurang paham gini, tapi ada rekamannya nggak? Biar saya lihat lagi gitu. Oh, kalau rekamannya untuk ini sementara ini belum ada Mas, karena kan kita kan pakai Google Meet ya. Google Meet itu tuh kalau supaya bisa merekam itu kita harus kayak seperti subscribe dulu ke premiumnya, karena pada waktu itu saya coba pakai Zoom
saya mental-mental terus, selalu setiap kali coba nih ngomong tuh tiba-tiba keluar sendiri, masalah koneksi, masalah apa sih, berat, nggak Oh. selesai. Iya, tapi Hmm. ya apa, ya mudah-mudahan ya saya berharap sih mudah-mudahan minggu depan ada solusi ya. Jadi supaya bisa kita rekam lah, bisa kita share ke grup gitu maksudnya. Mudah-mudahan. Iya. Kalau slide PPT-nya dapat nggak, Kak? Oh iya, kalau untuk slide PPT nanti saya kirim ke grup. PPT-nya aja bisa di-share aja, Pak. Iya, bisa Mas. Kalau PPT nanti saya kirim ke grup sama apa ya? Sama ini sih kalau perlu sih nanti saya bisa kirim juga atau gimana ya? Untuk ininya, Kak, untuk Google Meet yang pekan depan itu nanti di-share-nya di mana ya? Karena kan kita ada grup juga kayak grup belajar MedStat gitu. Kemarin tuh dapat dari Pak Jo. Oh, kalau untuk di-share di mana sih? Kita juga ada grup medsos sendiri, mungkin Mbak Wati kali ya bisa bantu share kemana-mana gitu maksudnya. Mbak Wati masih ada kah? Masih hidup. Oh iya, oke. Ya, Mbak Wati mungkin Ini grupnya baru yang gabung matematika, bukan grup yang lama. Nah, Ada grup baru yang gabung matematika, nanti minta Mbak Hipti ya. Mbak siapa? Mbak Hipti. Grup baru apa? Soalnya itu kemarin iya tadi ya itu Pak Jo yang nge-share gitu. Khawatirnya kami yang ingin ikut lagi kelewat gitu. Iya, grupnya ini yang dibuat oleh Prodi Matematika. Difungsikan lagi. Yang grup lama tidak fungsi, udah nggak difungsikan. Oke. Jadi ada ya? Yang aku masuk tuh grup apa, lama kah baru? Itu awalnya grup kakaknya apa? Ikut grup apa? UT Medstat 1. Iya, semester 1. Karena semester depan aku ada dua kan, yang lama itu yang saya buat. Sekarang ada lagi yang dibuat oleh matematika. Saya sekarangnya ada pakai yang dari matematika. Kayaknya nih grup lama deh, Kak. Cuman dipindahin komunitasnya. Enggak, grupnya grup lama enggak? Tapi lama nggak dipakai. Baru sekarang ini. Iya, soalnya yang buat Kak Wati juga. Enggak, yang sekarang ini yang buat nggak tahu siapa, tapi dijadiin satu sama Mas Daru, dijadiin ini kan matematika Indonesia itu. Oh, nggak masuk grupnya, Kak. Aku nggak masuk grupnya situ. Itu khusus buat matematika doang. Enggak, khusus Kak, buat matematika doang. Ini tuh setauku grup udah lama dibikin Kak Wati, cuman digabungin ke komunitas yang grup-grupnya itu isinya prodi matematika mata kuliah yang dibawahi prodi matematika, Kak. Bentar, aku kasih link. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Pokoknya setiap minggu kalau kita mau mulai Zoom atau mau mulai Google Meet itu pasti linknya tuh kita sebar kemana-mana lah seluas mungkin gitu, dari Sabang sampai Merauke, sebar semua. Jadi mudah-mudahan sih yang mau ikut minggu depan bisa join juga gitu di jam dan waktu yang sama. Oh, ini Kak, minggu depan pengantar PSM. Minggu depannya lagi. Iya, maaf. Maksud saya 2 minggu lagi. 2 minggu lagi gitu. 2 minggu lagi. Baru dari juga nggak, Kak, pengantar probabilitas? Kenapa? Ngajar pengantar probabilitas juga nggak, Kak? Sebenarnya saya ngajar, tapi mungkin saya baru bisa mulai ngajar kayak gini nih di September nanti. Kebetulan
September nanti saya ada cuti kerja, jadi bisa mulai satu modul atau bahkan 2 modul lah gitu kurang lebih. Bisa. Oke, Kak. Ya. Oke. Oh, Oke ya teman-teman, kalau belum ada pertanyaan saya lanjutkan lagi ya sedikit aja nih. Saya mau ngasih tahu kalau ini tuh sebenarnya ada banyak tools atau alat yang bisa kita pakai. Itu tuh salah satunya ada Excel, yang tadi saya pakai tuh Excel, ada Python mungkin yang tahu atau pernah dengar, ada juga namanya software ini ya, R ya, atau ya. R. Itu nanti teman-teman akan belajar software R itu di mata kuliah komputer 1 Komputer dan 2 1. kalau saya nggak salah ya. Jadi teman-teman tuh kalau lagi ngerjakan tuton atau tugas itu pakai perhitungan via Excel tuh itu boleh banget gitu, dan tidak ada yang melarang, karena kedepannya tuh saya akan memberikan contoh tuh, saya sertakan juga hitungan-hitungannya di Excel pakai rumus-rumus apa gitu. Jadi kalau teman-teman punya akses ke komputer atau laptop ya, itu bisa pakai Excel ya, untuk yang punya akses. Tapi kalau yang nggak punya, nggak apa-apa, saya akan ajarkan juga cara hitung manualnya ya teman-teman. Siap, Kak. Jadi seperti itu ya. Oke, untuk materi malam ini itu sudah selesai, sampai sini saja. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya atau masih ada yang kurang jelas, silakan, nggak apa-apa. Kita bisa diskusi. Dari saya sih cukup jelas, Kak. Alhamdulillah. Oke. Yang lain gimana? Ini kayaknya ada banyak. Modul ini cukup jelas, Kak. Oke. Kalau sudah cukup jelas, untuk diskusi malam ini saya akhiri dan saya kembalikan ke Mbak Wati ya. Mbak Wati, silakan Mbak. Terima kasih Kak, pembelajarannya malam ini, Kak. Terima kasih teman-teman yang sudah belajar malam hari ini. Sampai bertemu di pertemuan kedua, insya Allah 2 minggu lagi. Iya, Kak Amina, insya Allah. Insya Allah, Kak. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak-kakak. Terima kasih, Kak. Ya. Kak, nanti saya tanya-tanya lagi ya lewat japri. Oh iya, silakan, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya baru paham gambarannya doang. Oke, silakan. Ya,